dengan saya Ika Badakasa dalam talk show yang akan seperti biasa menemani Anda terus setiap pagi hanya di TV Peduli. Dan tepat hari ini Kamis 1 Oktober 2020 diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Setelah sehari sebelumnya mengenang para korban G30 PKI, peringatan 1 Oktober atau Hari Kesaktian Pancasila memang tidak lepas dari tanggal 30 September 1945. Dan saudara pemirsa, berada di studio saat ini perwakilan dari KMPI yang merupakan wakil sekretaris HAM dan Lingkungan Hidup Abdul Rahman. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Abdul Rahman. Ya pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Selamat peringati Hari Kesaktian Pancasila. Oke, baik. Lalu saja mungkin langsung bisa ditanggapi apa yang kita sampaikan di awal perjumpaan tadi. Silakan. Jadi pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena salah satu stasiun TV yang ada di Parepare masih memperlihatkan dan besar dukungan terhadap dengan bagaimana kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila itu sendiri. Dan ini kalau kami dari KMPI sangat mengapresiasi TV Peduli yang betul sangat peduli terhadap bagaimana ideologi Pancasila itu sendiri. Yang dimana pada 1 Oktober ini dimana diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi ketika kita berbicara tentang Pancasila, berarti kita berbicara tentang ideologi, di mana ideologi Pancasila ini adalah ideologi terbuka. Arti kalau kita berbicara tentang ideologi terbuka, semua paham yang ada di Indonesia ini itu bisa diakomodir dengan adanya Pancasila. Nah, cuman ada beberapa hal nanti ke depannya bisa kita diskusikan terkait dengan tantangan-tantangan apa saja yang akan dilalui, yang akan ditemukan Pancasila menuju Indonesia dalam peradaban baru. Oke. Apa kalau kita menyimak Hari Kesaktian Pancasila secara sesama itu kita menyadari bahwa kesaktian Pancasila ini adalah sejarah atau bisa dikatakan daging di generasi kita yang mana ini di masa-masa krisis ya. Saya kira situasi krisis saat ini tidak sebanding dengan situasi krisis pada saat tersebut. Dan kesaktian Pancasila 1 Oktober yang lahir di 1965 itu seperti lilin di tengah kegelapan di mana-mana. Tetapi memang situasi krisis yang saat itu agak sedikit berbeda. Tapi menurut saya secara pribadi, jikalau kita menerjemahkan situasi saat ini, ada situasi krisis yang jauh lebih buruk jikalau kita tidak mengantisipasinya jauh lebih awal. Contohnya waspada terhadap gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Tanggapan saudara? Jadi ini sangat perlu. Kenapa kemudian kita selalu mendengungkan yang namanya ideologi Pancasila untuk menghindari paham-paham yang radikal. Karena ada dua paham radikal itu. Pertama paham radikal menurut versi agama, kemudian paham radikal menurut versi sekuler. Baik. Nah, jadi ini yang harus kita Pancasila harus selalu tetap didengungkan. Kalau bisa ini dimasukkan dalam satu aturan yang dimana kita kembalikan di era Orde Lama, dimana Pancasila itu selalu didengungkan sehingga ini bisa menepis adanya paham-paham yang radikal yang kita sebutkan tadi. Oke. Nah, ini kan seperti yang saya ungkapkan barusan di awal bahwa tidak terlepas dari sejarah kelam penculikan jenderal dan juga para perwira gitu ya di dini hari sebelumnya. Gitu. Ini kan pastinya ada situasi yang mungkin tidak sedikit orang membawa aura itu bahwa ada kok juga sekarang orang-orang yang mungkin dengan dilakukannya pembunuhan karakter seperti itu ya. Itu kan modelnya sekarang jauh lebih milenial ya. Padahal sebenarnya sama aja sih. Sama ya. Cuma modelnya tidak se ini kan. Nah, tanggapan kamu dengan hal tersebut? Jadi persoalan gerakan-gerakan yang sifatnya ingin merusak tatanan kenegaraan ini, dia tidak menggunakan lagi cara-cara yang terbilang kasar, tetapi mereka juga tetap mengikuti proses perkembangan zaman. Maka dari itu Pancasila pun harus kita ikut sertakan, kemudian mempromosikan bagaimana ideologi Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman di mana kita kenal di era milenium atau sering anak muda katakan era milenial. Jadi ada konsep keterbaruan yang harus dilakukan dalam mensosialisasikan Pancasila
sesuai dengan perkembangan zaman. Karena saya katakan tadi bahwa ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang terbuka. Jadi ideologi yang terbuka tidak akan ketinggalan zaman persoalan cara-cara yang akan kita gunakan untuk melakukan pengedukasian ataupun pemaparan P4 seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu kan P4, sempat ada ya. Iya, betul. Jadi kita kalau mengikut daripada perkembangan zaman ini di mana kita dikuasai oleh media, maka hal yang harus kita lakukan untuk mensosialisasikan ini adalah bagaimana kita memviralkan di media sosial terkait dengan pengamatan Pancasila itu sendiri. Nah, jadi seperti itu cara-cara yang harus dilakukan di era milenium. Iya. Kita melawan daripada gerakan-gerakan radikal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak ingin melihat kedamaian yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kita benar-benar mengikuti perkembangan zaman, termasuk juga mungkin memperingati hari kesaktian Pancasila dengan metode gaya sekarang, ya. Metode milenial. Betul. Nah, ini sebenarnya kemarin tema kita ini memang masih berkaitan ketika populasi PKI yang pasti bagaimana kita mewaspadai pengaruh komunis seperti itu. Nah, tapi menurut Anda, ini kemarin ada perwakilan dari teman-teman mahasiswa ya. Tapi kalau menurut panggilannya apa ini? Rahman ya? Rahman. Oke, panggilannya Rahman sendiri. Menurut kacamata kamu sendiri, sekarang muncul tidak ada komunis gaya baru? Ini saya menarik seputar itu. Nah, kalau berbicara komunis gaya baru, kalau kita melihat daripada perkembangan zaman, kemudian kita melihat dari beberapa kebijakan ya pemerintah yang dimana saya rasa komunis gaya baru itu memang ada di Indonesia. Karena salah satu bentuknya kemarin ada deklarasi anak PKI masuk parlemen. Itu kan salah satu bentuk bahwa mereka lagi-lagi memperlihatkan eksistensinya di bumi pertiwi ini. Oke. Nah, kembali dengan peringatan 1 Oktober hari ini, Hari Kesaktian Pancasila. Ini sepakat tidak saudara tentang bahwa momen ini memberi kesempatan kita merefleksi, kemudian juga mengenal kembali Pancasila sebagai falsafah serta ideologi bangsa. Mengingat kalau saya sendiri melihat gitu ya, dalam sistem pendidikan kita itu bagi saya secara mendasar dan secara pribadi bahwa pelajaran tentang sejarah itu agak sedikit bergeser dibanding waktu zaman kita. Bukan zaman kita mungkin tidak seumuran ya, paling tidak ketika zaman saya gitu. Tanggapan Anda ini, apalagi sebagai wakil sekretaris HAM nih. Nah, silakan. Itu hak asasi manusia untuk mendapatkan sejarah gitu kan. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan sejarah yang terjadi di Indonesia ini, yang dimana salah satu kelompok kemarin, kalau saya mengatakan salah satu kelompok ekstremis, karena dia sifatnya ekstremis, sempat membantai beberapa jenderal dan kemudian membasmi yang namanya para ulama di Madiun di 1965 pada saat itu. 1948 juga ya, mulai. Nah, jadi ketika kita berbicara apakah kemudian di momen hari lahir kesaktian Pancasila itu kita bisa mempromosikan atau kalau kita mengatakan anak muda itu sangat wajib, sangat harus kita lakukan sebagai anak muda untuk bagaimana kemudian mendengungkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena kenapa kita melihat daripada adik-adik kita yang sedang duduk di bangku sekolah seakan-akan tidak ada terbesit dalam jiwanya terkait dengan jiwa-jiwa kepancasilaan itu sendiri. Contohnya, kemarin ada beberapa kasus di kota Parepare terkait ini, bahwa saya melihat bahwa ini anak sudah tidak ada Pancasila dalam dirinya. Pertama, konsep kehormatan, menghormati orang tua, itu kan salah satu bentuk bahwa tidak adanya, kurangnya itu. Nah, mungkin ini penyebab terjadinya degradasi moral terhadap anak, kurangnya pemahaman Pancasila terhadap dirinya. Jadi orang kadang berkelakar bahwa ketika ada anak-anak yang mohon maaf kelebihan ajaran atau mungkin kebalikannya. itu dianggap bahwa tidak ada Pancasilanya. Ya, masyarakat umum mengatakan bahwa ini anak tidak ada Pancasilanya. Jadi kita menyimpulkan bahwa telah terjadi degradasi moral. Ini diakibatkan
dengan tidak adanya pengedukasian kepada anak terkait dengan bagaimana Pancasila semestinya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sepakat. Ini kembali saudara, ideologi Pancasila dan tantangan ke depan. Ini saya mau garis bawahi adalah ketika kita berbicara tentang ideologi Pancasila, saya kira ini sudah sangat santer kita ketahui bersama bahwa memang ini adalah ada 5 sila yang memang esensinya ini sangat luar biasa. Dan sempat ini kembali saya karena ini juga merupakan isu yang sempat sangat mengemuka dan mencuri perhatian publik adalah tentang rancangan undang-undang yang waktu itu. Tanggapan saudara? Nah, jadi ini terkait dengan apa itu kemarin? Haluan ideologi Pancasila, HIP. Nah, di mana HIP ini juga salah satu bentuk gerakan daripada lagi-lagi ingin memperlihatkan eksistensi kepancasilaan, karena di mana dalam HIP ini dia hanya mengikut daripada Ekasila. Betul. Nah, jadi ini salah satu bentuk bahwa gerakan komunis gaya baru untuk bangkit di bumi pertiwi kita. Seperti itu. Oke. Dan sebagai pribadi, sebagai warga negara, sebagai perwakilan pemuda gitu, sepenting apakah kemudian kita mengembalikan roh kepancasilaan yang notabene tadi ada orang mengatakan, wah ini sayang sekali kalau tidak ada Pancasila ini. Ini fenomena di tengah masyarakat kita. Jadi tantangannya itu sebenarnya untuk untuk kita tetap terjaga daripada ideologi-ideologi yang ingin memasuki negara kita, khususnya di Indonesia dan terkhusus di Kota Parepare, itu di mana peran pemuda khususnya di kelas mahasiswa dan pemuda pada umumnya itu siap membantu dan mendengungkan bahwa kita akan berkehidupan dan melakukan gerakan-gerakan sosial sesuai daripada instrumen Pancasila, yang dimana saya menganggap bahwa Pancasila ini adalah sebuah falsafah, sebuah falsafah negara, yang dimana di situ dalam falsafah ini atau ideologi negara ini dia tidak pernah ketinggalan zaman dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi Pancasila ini wajib didengungkan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan atau menghindarkan ideologi-ideologi yang sedang ingin mencoba masuk ke Indonesia untuk memecah belah antara masyarakat lainnya dan masyarakat banyak pada umumnya. Jadi seperti itu persoalan terkait dengan peran kita sebagai pemuda, bagaimana kita juga membantu para penegak hukum untuk mendengungkan ini yang namanya Pancasila. Nah, kalau kita istilahkan memviralkan Pancasila. Baik, dan ini ini kan ini menjadi situasi yang agak sedikit bisa dibilang ketika muncul kata memviralkan kembali Pancasila. Menurut Anda sebagai warga negara, kemudian juga anak muda apakah memang situasi saat ini kita perlu lebih banyak melakukan pelatihan pendampingan atau mungkin muatan-muatan itu jauh lebih ditambah di tingkat mulai awal gitu kan? Karena kan kalau kita lihat negara-negara lain itu kan dari awal mereka sudah menanamkan ideologi yang ada kepada anak-anaknya gitu sejak kecil. Sehingga apapun yang terjadi pergeseran itu akan sulit dilakukan karena sudah mendarah daging dan menjadi doktrin bagi mereka. Seharusnya itu yang dilakukan oleh pemerintah kita. Di samping pemerintah tetap melakukan pengedukasian, ada peran orang tua sebagai pendamping anak untuk daya tumbuh kembang. Jadi ini Pancasila seharusnya lagi-lagi kalau bisa mulai anak lahir ini sudah diperdengarkan bahwa Pancasila itu ideologinya seperti ini. Pancasila ini adalah ideologi terbuka dan Pancasila ini bisa diterapkan di negara manapun. Saya teringat dalam salah satu buku itu, salah seorang pemimpin organisasi di himpunan mahasiswa Islam, dia pernah menulis buku bahwa Pancasila ini adalah sebuah ideologi dunia. Wow. Nah, ini jadi ketika kita berbicara tentang ideologi, tentang Pancasila, saya sangat sepaham dengan buku yang pernah ditulis oleh Bang Saddam Al-Jihad, di mana dia katakan bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi dunia.
Nah, ini salah satu bentuk bahwa Pancasila memang sangat luar biasa karena dia bisa menginternasional. Nah, tidak hanya menasional seperti itu. Karena muatan-muatan yang terkandung dalam Pancasila benar-benar telah mengisi esensi kehidupan kita. Kehidupan. Dan salah satu yang tentunya patut menjadi apresiasi kita bersama adalah sila pertama. Iya, itu betul-betul menjunjung tinggi rasa berketuhanan. Nah ini dia, dan kalau kita pasti percaya, iman, pasti tentunya hal-hal yang tidak menyenangkan, termasuk kegiatan ekstremis itu tidak akan dilakukan kalau memang kita takut akan Tuhan seperti itu ya. Oke, kita jeda dulu Dinda, saudara jangan kemana-mana sambil kita menantikan narasumber berikutnya, semoga bisa bergabung bersama kita karena ini penting untuk bagaimana katakan tadi diviralkan Pancasila. Oke, saya masih akan segera kembali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
kasih Bapak, izin selamat pagi. Selamat pagi. Semangat. Semangat. NKRI Pak. Harga mati. Harga mati. Wah, saya senang banget ya kalau misalnya ada narasumber saya dari TNI, Polri. Oh benar, karena semangat itu menggelora sekali. Baik Bapak izin, ini tentang 1 Oktober yang selalu kita peringati dengan kesaktian Pancasila. Tentunya sebagai tokoh masyarakat, sebagai abdi negara, sebagai TNI, bagaimana kemudian esensi jangan sampai ada ideologi yang bisa mengutak-atik Pancasila yang sudah menjadi ideologi bangsa. Silakan. Baik, terima kasih ya kepada moderator yang diberi kepada saya, Ibu. Kami akan menjawab apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya Pancasila ini sudah tidak asing lagi. Sebenarnya nggak perlu dibicarakan lagi ke hal-hal yang lain, karena ini sudah misalnya sudah paku lah tadi Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa. Ya. Kemudian kalau bisa ya Pancasila ini harus menjadi the living ideologi. Artinya di sini ya Pancasila ini harus hidup di tengah-tengah bermasyarakat. Olehnya itu Pancasila itu harus betul-betul dihayati, dimengerti, dan diyakini kebenarannya oleh komponen masyarakat. Sehingga Pancasila ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ini kalau kita melihat kesaktian Pancasila ini pasti akan selalu dikaitkan dengan tragedi yang sangat tidak menyenangkan dan itu merupakan sejarah yang kelam bagi negara kita. Nah, ini bagaimana kemudian karena muncul animo masyarakat semakin modern, Bapak izin, tetapi tentunya banyak ideologi-ideologi yang kemudian itu bisa membuat terutama generasi muda kita yang beda ya penerapan. Dulu ada yang menyebut ada P4, ada apa, sekarang kan udah nggak ada nih. Bapak sebagai tokoh masyarakat silakan. Ya memang dulu itu ada P4 atau Eka Prasa Pancakarsa. Ya, betul. Tapi sekarang itu zaman eranya berubah, teknologi ini berubah. Yang mungkin selalu diadakan tentunya pemuda KNP ini melaksanakan sosialisasi pada anak-anak muda untuk diterapkan atau disampaikan tentang apakah namanya Pancasila itu. Karena saya beberapa menjumpai bahkan anak sekolah dan anak muda apa Pancasila pun tidak apa. Tidak apa ya. Nah kita ngetes nih anak muda kita, apa nggak Pancasila? Salah bisa. Siap. Apa nggak Pancasila? Siap. Kita pengen dengar ini Bapak ini. Nah Pancasila. Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila awal. Pancasila semangat. Ini Bapak ini juga merupakan hal yang penting di situasi saat ini karena memang kalau kita ada yang mengalami perubahan setelah dampak situasi kegawat daruratan COVID-19 yang batin. Nah ini menurut Bapak peran serta TNI berkolaborasi dengan stakeholder terkait bagaimana kemudian karena kita tidak usah lagi menyimak hal-hal yang buruk tapi bagaimana kita menatap ke depan dengan lebih baik. Nah bagaimana peran TNI sejauh ini Bapak khususnya di Kota Parepare? Ya, terima kasih ya. Memang dengan diperhatikan dengan era global COVID seperti ini semuanya memang terfokus pada COVID ini ya. Untuk kegiatan-kegiatan lain sepertinya nggak terlalu penting lah. Yang penting adalah COVID ini. Karena apa? Ini menyangkut nyawanya manusia, ya kan? Diterapkan yang pertama adalah cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak, nah semua itu. Akhirnya kalau kita mengadakan sosialisasi apa itu tunggu dulu, karena tidak boleh mengumpulkan orang-orang banyak. Sehingga kegiatan-kegiatan itu mungkin bisa tapi jangan melebihi 30 orang dalam kumpul-kumpul itu. Oke, baik. Ini dirinya dari KNPI sendiri sebagai wakil sekretaris hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Ini kan dan juga Bapak izin ini kan ada penerapan Perwali 2020 bagaimana penggunaan masker ini dan kita harus menaati itu. Perwali 31. Iya, Perwali 31 2020. Ini bagaimana Dinda sendiri sebagai perwakilan generasi sekarang ya mungkin bisa ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah karena bela negara itu bukan harus masuk ke medan perang tapi termasuk menjalankan instruksi pemerintah demi kemaslahatan umat. Silakan. Jadi terkait dengan Perwali persoalan masker ini juga salah satu
perhatian pemerintah untuk menjaga kemudian masyarakatnya agar terhindar dari penyakit ini saya rasa salah satu bentuk gerakan yang digagas oleh pemerintah Kota Parepare betul-betul Pancasilais dan berperi kemanusiaan. Jadi sesuai dengan instrumen Pancasila di sila kemanusiaan. Nah, saya rasa penggunaan wajib masker ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa yang kemudian digagas oleh pemerintah kota dan merujuk kepada Pancasila, itu sila kemanusiaan, di mana dalam hal ini pemerintah Kota Parepare, Pak Wali Kota telah memikirkan bagaimana keselamatan masyarakatnya sehingga mengeluarkan perwali terkait dengan masker ini, dan lagi-lagi tidak terlepas daripada ideologi Pancasila itu sendiri di sila kemanusiaan, di mana pemerintah kota wajib menjaga keselamatan dan keamanan masyarakatnya. Seperti itu. Oke, Bapak izin Pak, seputar penerapan perwali tersebut, silakan. Baik, ya terima kasih untuk perwali yang nomor 31 tahun 2000 itu. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota itu, Parepare. Memang Pak Wali Kota Parepare itu hebat. Begitu ada kegiatan ini langsung dia memecahkan peraturan. Sedangkan yang daerah lain itu belum. Nah, itu hebatnya. Melompat lebih jauh. Ya, lebih jauh ke depannya yang dipikirkan. Kemudian bagaimana masyarakat Parepare ini bisa selamat dari virus itu, karena semakin lama semakin meningkat. Nah, makanya kemarin Pak Wali menerapkan untuk rapid test di tiap-tiap kecamatan dan kelurahan. Bahkan tidak ragu ada malah harus dilakukan swab. Ya harus swab sekali ya. Bagus tuh, Pak. Apresiasi Pak Wali. Oke, baik. Nah, ini seputar kegiatan-kegiatan, karena ini kan sedikit juga ketika kebijakan diberlakukan tidak sedikit juga masyarakat, mohon maaf, ada yang aduh kok gimana ya? Tanggapan Bapak seputar itu. Ya baik, kebetulan saya beberapa hari ini sedang melaksanakan operasi justisi di perbatasan Parepare. Memang masyarakat yang di Parepare sudah banyak yang mentaati apa yang disampaikan Pak Wali Kota. Cuman yang masyarakat dari pendatang, nah itu ada yang pakai masker, ada yang tidak. Yang pakai masker dan memakai maskernya tidak bagus, artinya tidak menutup hidung, tidak menutup mulut, hanya dikasih di leher aja. Berarti yang pakai masker lehernya. Iya, di lehernya. Makanya itu kita sampaikan, kita sosialisasikan dengan kendaraannya itu. Kemudian kalau tidak mentaati aturan ya ada sanksinya lah, gitu. Ada sanksinya, Pak Wali Kota ada sosial, kegiatan bakti sosial, pembersihan apa, itu sangat bagus. Saya mendukung dengan Pak Wali. Baik. Rinda sendiri terakhir barangkali yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa di rumah di 52 menit bergeser dari pukul 10 saat ini, bagaimana Dinda kembali menguatkan jiwa Pancasila. Itu saya ketika mendengar bahwa saya Indonesia, saya Pancasila, itu darah kita itu seperti bergelora ya Bapak ya, izinnya kembali bahwa kita kembali mengingat bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, yang tentu saja jangan sampai ada hal-hal yang harus mencoreng kedaulatan negara kita. Silakan. Jadi pertama itu penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa, di mana penanaman kesadaran tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung pemahaman tentang adanya suatu proses pembangunan kembali kesadaran akan Pancasila sebagai entitas atau identitas nasional. Nah, kemudian perlu adanya konsisten dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin negeri ini, sehingga menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Mungkin seperti itu. Itu ada 2 poin yang saya harapkan dari kami dari Pancasila, itu tadi yang disebutkan. Baik. Buat terakhir Bapak izin, bagaimana kemudian kita ini kembali mengikrarkan hati satu Pancasila, satu Indonesia, tanah berbangsa dan bertanah air. Karena saya ingat waktu saya selalu mengenang ketika saya usia SD ya. Dulu itu kayaknya melihat bendera merah putih itu kayak aduh beda rasanya. Silakan Bapak. Baiklah, memang masa depan tadi di era sekarang itu beda memang, ya kan? Makanya para petugas dan para pemuda-pemuda ini harus banyak mengenal sejarah bangsa Indonesia, bagaimana tentang Pancasila itu. Karena Pancasila sendiri adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap warga negara mempunyai jiwa masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dan jiwa Pancasila. Awalnya itu kepada rekan-rekan anak muda atau anak-anak kita, kemudian yang lainnya, bahwa
kalau kita betul-betul mentaati Pancasila sama dengan kita mendukung pembangunan bangsa Indonesia. Baik, yang pasti kita tetap berpedoman teguh pada 3 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan sebagai seorang Muslim tentunya Al-Quran dan hadis juga menjadi pedoman kita. Dan ini seperti dikatakan Dinda di segmen sebelumnya bahwa ini Pancasila ini bukan hanya bisa diterapkan di tanah, tapi ini mendunia. Dan kalau kita jabarkan dan jelaskan secara lebih menyeluruh, Pancasila itu mengisi semua rongga dalam kehidupan kita. Yang pasti Pak, NKRI harga mati. Sampai NKRI harga mati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selepas ini akan hadir ada belajar bersama dengan mata pelajaran pendidikan jasmani